semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. It's me Fajri ya. Aku ucapin selamat datang buat teman-teman yang baru aja ada di channelku. So di video kali ini aku akan buat satu video yang cukup berbeda dari video-video sebelumnya, yaitu aku akan menjawab salah satu pertanyaan yang paling sering ditanyakan di tahun 2022 ini, atau frequently asked question aku di tahun 2022 ini. Nah, ini pertanyaan itu selalu muncul baik di Instagram maupun YouTube terutama. Jadi aku berniat sekali untuk menjelaskan ini, untuk buat videonya di YouTube sekalian, supaya teman-teman kalau tanya aku sudah punya jawaban yang lebih rincinya. Jadi pertanyaan yang akan aku bahas menjadi video ini adalah pertanyaan selain kapan nikah ya teman-teman. Kalau kapan nikah aku udah blacklist, aku gak bakal jawab di video ini. Nah, pertanyaan yang akan aku jawab adalah seputar kamera ataupun handphone yang aku gunakan untuk record video ataupun foto. Ini sering banget ditanyain sama teman-teman baik di Instagram maupun YouTube. Dan jawabannya adalah Samsung Galaxy A23. Iya, bener banget teman-teman. Aku masih nge-record ataupun take foto semuanya masih pakai handphone. Dan handphonenya itu bukan iPhone ya teman-teman. Kebanyakan beberapa teman itu udah menyangka kalau aku tuh pakai iPhone, tapi sayang sekali aku belum punya iPhone. Jadi aku masih menggunakan handphoneku ini, Samsung Galaxy A23. Kebetulan aku tuh memang baru ganti handphone yang sekarang ini di sekitar bulan Mei atau Juni 2022. Penyebab aku ganti handphone adalah sebenarnya keterpaksaan ya teman-teman, karena handphoneku yang sebelumnya Oppo A5 2020 itu tiba-tiba gak bisa hidup, hanya nge-stuck di logonya aja. Jadi terpaksa deh aku beli handphone dengan beberapa pertimbangan. Nah, ini juga pertimbangan yang sering ditanya sama teman-teman, kenapa sih milih handphone Samsung Galaxy A23? Sebenarnya gak ada alasan yang terlalu profesional ataupun gimana aku memilih handphone ini. Yang pertama karena budget ya teman-teman. Aku punya budget yang aku batasi untuk beli handphone ini. Dan keinginan hati terdalam sebenarnya memang mau beli iPhone, cuma karena budgetnya kurang kalau mau beli yang baru, aku memang putusin pengen beli handphonenya yang baru aja. Dan sasaranku itu memang belinya yang mereknya Samsung gitu. Dan kebetulan di posisi bulan-bulan itu HP ini baru aja rilis dan cocok lah sama budget yang aku punya. Terus waktu lihat fiturnya, memang gak semumpuni handphone-handphone yang harganya lebih tinggi dari handphone ini ya teman-teman. Cuma menurut aku pribadi dengan budget segitu, terus fiturnya seperti apa, menurut aku itu sudah bisa memenuhi kebutuhanku untuk buat konten, buat kerja, buat edit dan lain-lain. Jadi akhirnya aku memutuskan untuk beli handphone ini. Jadi untuk alasan khususnya nggak ada teman-teman. Nah, alhamdulillahnya setelah aku pakai beberapa kali, aku baru menemukan keunggulan atau hal yang aku suka lah dari kamera handphone ini, yang dimana itu juga ditanya sama teman-teman. Nah, handphone ini itu punya OIS ya teman-teman, atau Optical Image Stabilization. Jadi sudah ada fitur stabilizernya di dalam nge-record video. Walaupun menurut aku kalau misalnya kamera depan atau yang wide angle gak semulus yang pakai kamera belakang, tapi menurut aku not bad lah. Ini masih bisa digunain banget buat kebutuhan konten gitu loh teman-teman. By the way teman-teman, video ini tidak disponsori oleh pihak manapun ya teman-teman. Pure aku memang cuma mau menjawab pertanyaan yang teman-teman sering ajukan semua. Jadi begitulah teman-teman. Kalau teman-teman penasaran dengan fitur-fitur yang ada di handphone ini, teman-teman bisa googling aja ya. Mohon maaf aku mungkin gak akan menjelaskan di dalam video ini. Oh iya teman-teman, ada satu prinsip yang selalu aku pegang ketika melaksanakan sesuatu atau membuat sesuatu. Jadi memang beberapa kali aku tuh terbentur sama peralatan yang terbatas. Tapi aku selalu berpikir kayak gini, kalau dengan peralatan terbatas aja aku bisa explore apa yang aku bisa, mendapatkan hasil maksimal. Bisa dibayangkan kalau nanti aku punya peralatan yang maksimal, hasilnya pasti akan lebih maksimal lagi gitu. Jadi buat teman-teman yang terbentur dengan peralatan yang terbatas, jangan patah semangat dulu. Teman-teman coba dulu aja explore semaksimal kemampuan teman-teman dan juga kemampuan peralatan teman-teman. Insya Allah kalau ada rezeki, kalau misalnya memang kita itu dikasih rezeki yang memang pantas memiliki peralatan yang kita idam-idamkan, pasti akan datang dengan kita yang sudah siap bisa mengeksplor peralatan tersebut dengan baik. Gitu teman-teman. Oke, next pertanyaan kedua, editnya pakai apa?
Nah, pertanyaan ini biasanya diajukan buat ngedit video maupun ngedit foto ya teman-teman. Oke, untuk edit foto dan video, dua-duanya aku masih menggunakan handphone. Kalau untuk edit video, aku sekarang masih pakai InShoot dan CapCut secara bergantian, tergantung kebutuhan kontennya seperti apa. Terus kalau untuk edit foto, itu aku menggunakan Lightroom. Kalau misalnya harus edit jadi infografis, thumbnail, dan lain-lain, aku biasanya ke Canva. Gitu ya teman-teman. Kenapa sih aku masih menggunakan handphone? Beberapa kali pernah ditanya, kenapa nggak gunain PC ataupun laptop aja untuk editingnya? Jujur, pertama, kalau edit pakai PC atau laptop, itu aku belum menguasai softwarenya, karena semuanya memang aku masih ngedit sendiri ya teman-teman. Yang kedua, itu tidak hemat waktu dan tidak hemat tempat. Kenapa? Karena menurut aku kalau ngedit pakai PC atau laptop itu memiliki keterbatasan tempat. Jadi kalau ngedit pakai PC atau laptop kan kita harus duduk di satu tempat gitu kan ya. Harus buka laptop, kan tidak praktis gitu ya. Sedangkan aku itu mobilitasnya cukup tinggi gitu. Satu hari bisa ke sana sini ke sana sini. Gimana aku punya waktu buat edit gitu. Jadi aku lebih suka kalau ngeditnya pakai handphone. Jadi aku bisa ngedit dari mana aja, di waktu luang kapan aja. Jadi misalnya aku lagi ada kerjaan lain nih, misalnya aku lagi di sekolah, terus ada waktu senggang dan itu aku bingung mau ngapain lagi. Kalau misalnya nyicil pakai handphone ngeditnya kan lebih enak, bisa dibawa kemana-mana, portable gitu. Jadi itulah teman-teman alasan kenapa aku editingnya itu masih pakai handphone. Terus untuk Lightroom sendiri, ini juga yang sering ditanyain, pakai preset apa? Nah, kebetulan aku juga nggak pakai preset apa-apa teman-teman, aku kayak manual aja untuk benerin warna-warna dari foto yang aku punya. Jadi biasanya aku hanya mengkoreksi warnanya aja teman-teman. Misalnya yang tadinya warnanya tidak tajam, aku tajamkan. Terus temperatur dari fotonya itu yang warm bukan cool, supaya kayak ada ciri khas gitu. Jadi kalau foto itu dilihat sekilas, orang-orang jadi tahu kalau itu foto hasil karya aku. Gitu teman-teman. Oke, next kita ke pertanyaan ketiga. Gimana caranya videonya bisa estetik atau fotonya bisa estetik? Nah, ini juga sering ditanyain. Nah, teman-teman, aku sudah berulang kali ngasih tahu ini, terutama kalau video aku nge-vlog saat bikin orderan, aku sering banget ngomongin ini. Kuncinya itu ketika mau bikin foto estetik, nomor 1 adalah lighting. Nah, kebetulan aku tuh pecinta matahari banget, lightingnya harus matahari, pokoknya nggak mau tahu kalau nge-take video tuh harus video matahari. Cahayanya itu maksud aku harus cahaya matahari ya teman-teman. Kenapa? Kalau pakai cahaya lampu, menurut aku tuh hasilnya nggak semaksimal kalau kena cahaya matahari. Kayak ada perbedaan yang signifikan gitu loh teman-teman. Ini aku sambil liatin ya teman-teman, mana yang kalau kena cahaya matahari, mana yang enggak. Pun kalau misalnya menggunakan cahaya matahari, biasanya aku suka banget kalau cahaya mataharinya itu lagi terik-teriknya, karena itu efeknya bakal beda banget kalau tidak ada cahaya matahari yang terik. Nah, aku juga udah beberapa kali coba pakai cahaya lampu LED sekalipun yang warnanya warm gitu kan, kayak mendekati cahaya matahari ya, itu hasilnya nggak semaksimal kayak cahaya matahari. Itulah kenapa aku selalu menggunakan dan suka cahaya matahari. Jadi kuncinya adalah lighting ya teman-teman. Dan yang kedua, ini penunjang aku selain lighting adalah properti. Nah, kalau teman-teman subscriber setianya Fajriya Kasafitri pasti tahu dari tahun ke tahun itu sudah ada perubahan properti gitu ketika aku bikin konten-konten flat lay ya, misalnya kayak nge-review produk dan lain-lain. Tapi ada satu konsistensi khusus yang aku pertahankan di dalam properti ya teman-teman, yaitu adalah background. Nah, kalau menurut aku, teman-teman tuh gak harus beli background baru, teman-teman tuh gak harus beli properti yang baru kalau sebenarnya di rumah teman-teman tuh sudah ada properti gitu. Dan properti pun itu menyesuaikan dengan jenis konten yang teman-teman pakai. Kebetulan karena kontenku adalah konten-konten review, dimana aku tuh harus ngeteknya flat lay, otomatis aku harus membangun set yang cocok dengan produk yang aku review. Aku menggunakan produk yang konsisten, hampir tidak pernah ganti ya teman-teman. Contohnya aku menggunakan background. Backgroundnya ini adalah kain velvet. Aku sudah pernah katakan ya teman-teman, boleh dicari aja. Kalau ini warnanya itu
warna-warna coklat gitu deh teman-teman, coklat susu gimana gitu. Terus yang kedua, aku tuh pakai properti ini itu ada meja. Nah, mejanya itu warnanya itu sekarang berganti ke motif kayu. Karena beberapa kali ngetek kalau motif kayu tuh kayak warnanya hidup gitu kalau di video gitu teman-teman. Terus yang ketiga, aku biasanya sekarang ini pakai properti adalah cermin. Cerminnya itu adalah cermin vintage ya teman-teman. Ini memang biasa banget aku gunain untuk properti, bukan cuma properti di video aja. Kalau aku bikin foto katalog produk jualan aku juga biasanya pakai cermin ini. Yang ketiga, aku biasanya pakai bunga artificial buat tambahan properti supaya vibes-nya itu cute banget gitu, kayak cewek girly banget gitu, karena kan memang sesuai sama konten yang aku buat ya teman-teman. Dan yang terakhir, ini properti yang hampir tidak pernah absen dari pertama kali aku bikin konten review, yaitu ada jam dan juga ada rajut gitu teman-teman. Ini aku nggak tahu sih namanya apa. Intinya tuh dia buat tatakan gelas tapi berajut gitu teman-teman. Dia cuma buat menambahkan volume dari properti frame-nya aja. Gimana sih? Dia hanya berperan untuk menambahkan volume dalam frame yang aku butuhkan gitu sih teman-teman. Terus selain dari properti, supaya videonya estetik, kan temanya flatline nih, tentu saja kalau aku harus didukung menggunakan tripod. Kebetulan tripod yang aku punya itu ada 2 teman-teman. Kalau tag-nya agak jauh, aku pakai tripod aku yang tingginya 1,5 meter. Sebenarnya ini bisa di-adjust sih, kalau ini akan aku adjust juga, karena dia punya kayak 3 undakan kaki gitu, biasanya cuma undakan yang kedua aja yang aku aktifkan. Terus kalau misalnya dia shootnya dekat, pakai tripod yang pendek. Nah, kalau teman-teman tanya sama aku, tripod yang mana yang harus dibeli? Nah, tergantung kebutuhan konten teman-teman semua. Kalau kontennya ada konten-konten berdiri, aku menggunakan yang tinggi. Karena ini sih lumayan kokoh, lumayan kuat ya teman-teman. Dan ini tuh settingannya kayak kamera. Nanti deh kalau teman-teman request aku nge-review tripod yang aku punya, bakal aku bikinin videonya. Oke teman-teman, itulah tadi ketiga pertanyaan yang paling sering ditanyain ke aku di tahun 2022 beserta jawabannya. Terima kasih banyak udah mendukung channel ini selama tahun 2022. See you on 2023 ya teman-teman.